Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari mata pelajaran Penjaskes kelas 2 semester 2 MTS, yang tentunya untuk semester 2 kelas 2 kita mulai dengan materi senam lantai. Senam lantai. Jadi tujuan dari mempelajari materi senam lantai yang pertama memahami pengertian pola gerak dominan senam lantai. Kemudian selanjutnya memahami dan mempraktikkan pola gerak dominan senam lantai. Kemudian memahami dan mempraktikkan gabungan gerak dasar senam lantai. Dan yang terakhir memahami dan mempraktikkan latihan gerak dasar mandiri dan kelompok. Adapun A, sekilas tentang senam lantai. Elemen gerakan senam lantai artistik. Senam lantai atau artistik serta rangkaiannya sebaiknya dilakukan di atas matras agar nyaman dan mengurangi cedera saat melakukan gerakan tersebut. Jadi senam lantai ini merupakan gerakan yang mengarahkan kepada gerakan akrobatik. Sehingga kumpulan gerakan tersebut memberi kesan bahwasanya senam lantai itu gerakannya sangat indah. Sehingga sangat membahayakan kita apabila kita tidak melaksanakannya atau memperagakannya di tempat yang nyaman seperti matras. Sehingga kita tentunya harus menjaga bagaimana caranya dalam melaksanakan gerakan senam lantai ini tidak ada dari organ tubuh kita yang cedera. Maka oleh karena itu di sini sangat disarankan bahwasanya ketika kita melakukan gerakan senam lantai maka matras itu harus kita gunakan agar nyaman dan mengurangi cedera. Selanjutnya B, pola gerak dominan senam lantai. Yang pertama, kombinasi keseimbangan menggunakan kaki. Jadi ada pembagian pola gerak di sini. Yang pertama, kombinasi keseimbangan menggunakan kaki. Kemudian pembagiannya yang pertama sikap kayang. Berikut ini kita bisa melihat bersama di layar monitor ini bagaimana gerakan sikap kayang. Sikap kayang ini diperagakan dengan cara tidur terlentang terlebih dahulu. Tidur terlentang, kemudian badannya dibusurkan seperti gambar yang ada di layar monitor kita. Jadi begitulah cara memperagakan sikap kayang. Selanjutnya yang kedua itu sikap lilin. Sikap lilin bisa kita perhatikan di monitor juga. Beginilah cara kita memperagakan sikap lilin. Mungkin di antara kita sering melakukannya dengan menyenderkan kaki di dinding ataupun dibantu oleh teman sebagai penyangga ataupun yang memegang kaki kita sehingga mudah dalam melakukannya. Jadi gerakan ini disebut dengan sikap lilin. Selanjutnya kombinasi keseimbangan menggunakan lengan. Yang pertama handstand dengan bantuan teman. Jadi handstand ini merupakan istilah dari bahasa Inggris yang artinya berdiri dengan tangan. Berdiri dengan tangan. Jadi yang pertama A ini handstand dengan bantuan teman. Jadi
ketika kita memperagakan sikap handstand, ya, kita minta kesediaan teman untuk membantu kita dalam melakukannya. Karena tentunya bagi kita yang pemula, ya, akan sangat sulit dalam memperagakan handstand apabila tidak dibantu oleh teman kita. Beginilah cara melakukan handstand, ya. Kita bisa melihatnya di layar monitor. Yang pertama itu kita perlu mengajak teman kita, ya, berdiri tepat di depan kita. Selanjutnya barulah kita memperagakan gerakan-gerakan seperti yang ada di layar monitor kita ini. Selanjutnya handstand tanpa bantuan teman. Ya, handstand tanpa bantuan teman. Jadi cara melakukan handstand tanpa bantuan teman, yang pertama itu bisa dengan bersandar di dinding. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan dinding, ya, untuk kita bersandar. Itu juga sangat bermanfaat bagi kita apabila tidak ada seorang pun yang bisa kita ajak untuk membantu kita melakukan sikap handstand. Sehingga dinding, ya, yang kita kenal kokoh itu bisa membantu kita untuk melakukan sikap handstand. Selanjutnya handstand di matras. Ketika kita melakukan handstand, ya, sangat dianjurkan untuk memakai matras seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya matras itu bisa menjadi pelindung bagi kita karena dengan ada matras maka kita akan merasa nyaman dalam melakukan gerakan ini. Selanjutnya, apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerakan ini, ya, tentu kesalahan itu tidak terlalu fatal karena di bawah kita itu sudah ada matrasnya. Selanjutnya, tangan tetap lurus. Jadi dalam melakukan handstand, tangan kita harus tetap lurus karena tumpuan tangan kita itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita ataupun bagaimana kualitas kita dalam menjaga keseimbangan kaki kita yang kita angkat tersebut. Jadi karena kita bertumpu dengan tangan, maka kita harus perhatikan bagaimana cara agar keseimbangan itu ada. Jadi caranya salah satunya adalah dengan, ya, memperhatikan bahwasanya tangan kita itu tetap lurus. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, kombinasi keseimbangan menggunakan kepala. Ya, kombinasi keseimbangan menggunakan kepala. Biasa kita kenali dengan sebutan cop stand. Ya, cop stand. Cop itu artinya kepala, stand itu artinya berdiri. Jadi di sini bisa kita lihat bersama, ya, bahwasanya ini merupakan cop stand tanpa bantuan teman. Kemudian selanjutnya ada cop stand dengan bantuan teman. Ya, caranya sama, hampir sama dengan gerakan handstand dengan bantuan teman tadi, ya, dimana teman nantinya ketika kita berhasil melakukan gerakan ini, teman kita akan memegang kaki kita, ya, karena kita sudah bertumpu dengan tangan dan kaki diangkat ke atas agar kaki kita itu tidak terjatuh, maka dibantu oleh teman kita, ya, maka disebut dengan cop stand dengan bantuan teman. Jadi bagi kita pemula tentunya sangat kita perlukan bantuan teman tersebut, ya, karena sangat sulit bagi kita dalam menjaga keseimbangan, ya, apalagi dengan tangan dan kepala kita, cop stand dan handstand seperti yang kita pelajari tadi. Selanjutnya yang keempat, ini materi yang terakhir, yaitu kombinasi guling ke depan dan guling ke belakang. Jadi gerakan guling ke depan sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwasanya nomor satu ini, ya, nomor satu itu berdiri dengan kaki sejajar, ya, kemudian tangan kiri diarahkan ke depan, ya. Kemudian nomor dua, kedua tangannya sudah terangkat. Kemudian yang ketiga sampai nomor 7, ya, bisa kita lihat bersama detailnya gerakan guling ke depan ini, ya, seperti yang ada di
layar monitor kita. Jadi nanti ketika melakukan gerakan guling depan ini juga perlu kita ingat bahwasanya matras sangat kita perlukan, ya, sangat. Matras itu dalam semua gerakan senam lantai sangat kita butuhkan, ya, sebagai upaya dalam menjaga kenyamanan, ya, beserta menghindari cedera yang kemungkinan akan kita dapatkan dari kesalahan-kesalahan melakukan gerakan senam lantai ini. Mungkin demikian materi kita terkait dengan senam lantai untuk kelas 8 semester 2. Insyaallah kita akan melanjutkan materi selanjutnya, ya, untuk bab 7 insyaallah dalam beberapa waktu yang dekat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya dan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita terkait dengan senam lantai ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.